Dengan begitu seorang coach juga tidak merasa terbebani. Iya. Terbebani. Kenapa? Karena dia dialog langsung dengan Allah lewat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast Portal Bulak Sumur. Bersama saya El, selaku Kabid Litbang, dan di samping saya sudah ada senior Kahmi Filsafat, sekaligus dosen filsafat dan pakar Pancasila ya Pak. Tapi sebelum kita memasuki, kita akan membahas bagaimana kebebasan tidak hanya mengenai tentang memilih jalan hidup, tetapi juga memahami diri dan menata batin. Di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai coaching membangun jiwa merdeka berbasis filsafat dan tasawuf. Di samping saya sudah hadir Dr. Heri Santoso, SSM HUM. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak, ini coachingnya ini dengan metode apa dan kenapa yang dipilih metode coaching nih? Oke, teman-teman pemirsa sekalian, ada banyak cara untuk melakukan solusi terhadap problem yang dihadapi. Nah, sekarang ini di era Gen Z ini ya, banyak orang punya masalah dan tidak selalu menemukan Temannya, ya. untuk menyelesaikan masalah. Dan cara untuk menyelesaikan masalah itu macam-macam. Ada yang lewat konseling, ada lewat mentoring, ada lewat training. Nah, yang saya tawarkan ini coaching. Coaching ini di Indonesia sebenarnya relatif baru ya, relatif baru. Kalau dalam filsafat lebih dikenal sebagai maiotika techne, metode pembidanan ala Sokrates. Jadi lebih banyak bertanya. Dengan bertanya, nanti seorang coach yang sedang di coaching itu, dia akan menemukan sumber masalahnya dan bahkan mendapatkan insight untuk menemukan solusinya. Oke. Nah, setelah melakukan coaching itu, dari beberapa peserta ini, apa yang dirasakan responnya gitu? Biasanya mereka ketika kita tanya, apa yang Anda dapatkan setelah coaching ini? Mereka biasanya mengatakan, Alhamdulillah lega. Dan hampir yang pernah saya coaching sempat nangis. Sampai nangis. Tapi nangis itu bukan nangis sedih, tapi nangis haru. Kenapa? Karena yang kami tawarkan itu mencoba menggali sumber masalah, kemudian mencoba mencari solusi masalah lewat 1 Al-Fatihah, yang 2 Al-Quran, 3 Asmaul Husna, yang keempat hati nurani. Dan ini agak sedikit beda dengan metode coaching yang ditawarkan di Barat. Kalau di Barat, ya ala Sokrates itu modelnya digali terus-menerus selama sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dan itu biasanya ya kadang berhasil, kadang setengah berhasil, kadang tidak berhasil gitu. Nah, kalau ini relatif efektif. Kenapa? Karena dia diajak berdialog langsung dengan Allah. Dia diajak langsung berdialog dengan Tuhannya. Lewat apa? Lewat Al-Fatihah, lewat Al-Quran, lewat Asmaul Husna, dan lewat hati nurani. Kami dari Filsafat Universitas Gadjah Mada mengembangkan desain. Kemudian desain kami itu filsafat dan tasawuf. Insya Allah kalau untuk filsafat Gadjah Mada kita siap lah. Tapi untuk tasawuf kita perlu mitra konsultan, dan kemarin kita uji cobakan di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, dan mereka mengapresiasi, mengamini, memvalidasi bahwa ini bukan metode yang sesat. Justru inilah metode kontemporer yang sebenarnya berakar dalam tradisi Islam. Cuma kita kemas, bukan tasawuf yang eksklusif, yang identik dengan toriko, identik dengan mursyid, identik dengan murid, identik dengan baiat. Iya, betul. Nah, kalau sudah begitu, banyak yang sudah agak alergi nanti dengan tasawuf. Tapi kita kembangkan tasawuf modern yang sebenarnya anak-anak muda Gen Z bisa ajak mensolusi dirinya sendiri. Sebenarnya itu tasawuf, tapi tidak harus kita katakan tasawuf gitu. Itu.
Berarti tasawufnya memang dibuat lebih ringan gitu ya Pak untuk dipelajari? Iya. Oke. Berarti ini kan integrasi antara filsafat dan juga tasawuf nih Pak. Ini dua hal yang berbeda, mesinnya beda gitu ya Pak. Ya. Tapi gimana caranya bisa filsafat dan tasawuf ini membangun, menciptakan jiwa yang merdeka Pak? Oke, di tradisi filsafat ada Maietika Techne ala Socrates. Dulu itu lahir ketika masyarakatnya banyak kaum sofis yang dianggap baik, yang menang dalam perdebatan. Yang dianggap baik kalau bisa ngomongnya hebat gitu. Seperti di YouTube kita itu sekarang ini. Iya, betul. Tapi sebenarnya itu hampa makna. Hampa makna. Gimana tuh hampa Pak? Ya asal menang saja dalam perdebatan, bisa mengatakan orang lain dungu, bisa mengatakan orang lain bodoh, tapi sebenarnya ada yang paling mendalam hilang. Jadi spiritualitasnya hilang. Padahal kebenaran itu kan harus mengarahkan pada Sang Maha Benar. Keresahan, ketidakmerdekaan itu sumbernya karena dia terlepas dari Sang Maha Merdeka kan. Nah, disitulah tasawuf mampu membantu kita. Bukan sekedar filsafat. Kalau filsafat yang kita maksud filsafat Nusantara, bukan filsafat Barat. Karena filsafat Nusantara itu lebih teistik, lebih kosmologis, ya betul. lebih filsafat tidak sekedar teori, tapi filsafat dengan laku. Nah, inilah yang khas yang ingin kita kembangkan. Dan contohnya di Indonesia sudah banyak, misalnya Ki Ageng Suryo Mentara, Sosro Kartono, Raden Mas Panji Sosro Kartono itu kakaknya Kartini loh. Iya. Nah, juga kasus-kasus serat-serat misalnya Koco Wirangi, kemudian kisah-kisah Dewa Ruci, sebenarnya itu lakon-lakon, kisah-kisah bagaimana orang membebaskan diri dari segala macam belenggu, baik belenggu dohir maupun belenggu batin. Oke. Berarti memang filsafat ini untuk memahami ya, dan tasawuf ini untuk menyadarkan, Pak. Jadi filsafat itu secara umum kan pemikiran yang mendasar, kritis, radikal, komprehensif begitu ya. Betul. Tetapi kalau di Barat kadang itu dilepaskan dari disiplin lain. Nah, kalau di Indonesia filsafat dengan mistik, filsafat dengan tasawuf, filsafat dengan agama itu tidak konfrontatif. Justru saling sinergis. Nah, maka ketika saya menggunakan filsafat dan tasawuf, Al-Ghazali pun juga meniti jalan itu. Sebelum sampai tasawuf, dia menggunakan jalan filsafat. Maka ketika dia mengkritik filsafat, itu sebenarnya juga menggunakan filsafat. Artinya ketika Al-Ghazali naik ke tasawuf, dia tidak melepaskan sama sekali filsafat. Yang dikritik adalah filsafat-filsafat yang ateistik. Ateistiknya. Jadi kalau cara berpikir, menghindari sesat pikir dan sebagainya, itu justru digunakan Al-Ghazali. Oke, berarti integrasi filsafat dan tasawuf ini untuk menjembatani antara nalar kritik dan juga spiritual. Ya. Oke. Ya. Dan ini agak berbeda dengan coaching-coaching yang berbasis psikologi, karena ini lebih mendasar, lebih mendalam, sehingga yang menarik adalah ada sisi filosofisnya mendalam, mengakar, tapi ada sisi mistis tasawufnya. Tapi tidak kehilangan roh spiritualitasnya. Karena kita berdialog dengan Al-Quran. Asmaul Husna itu yang agak langka di dalam coaching Barat itu. Dan menghilangkan itu, menghilangkan khasanah dunia batin yang luar biasa. Oke, menarik. Berarti coachingnya ini tuh memang menyasar ke apanya Pak dalam persata itu? Jadi gini, batinnya. Kalau coaching itu kan modelnya dengan bertanya. Sebenarnya coach yang punya masalah itu kan tidak selalu jujur itu. Taruhlah misalnya, apa masalah yang akan kita bahas malam ini 1,5 jam gitu. Coba sampaikan 3 masalah dulu yang ingin kita bahas.
sebenarnya di balik 3 masalah itu itu kan hanya seperti gunung es itu. Di dalamnya itu sebenarnya sejuta masalah. Sejuta masalah ya. Dan kalau itu kita urai nggak cukup waktu 1 jam, 1,5 jam itu. Nah dengan Al-Fatihah itu semacam passwordnya untuk membuka pintu Al-Quran. Dan Al-Quran itu desain dari Allah untuk segala problem tentang kehidupan di dunia. Jadi Al-Quran tidak diturunkan kita di akhirat. Yeah. Memang Al-Quran itu diturunkan di dunia itu untuk mengatasi problem keduniaan. Yeah, sebagai petunjuk. Agar sampai ke akhirat. Yeah. Nah, dari situ biasanya seorang coach yang sedang di coaching itu mendapatkan jawaban lewat Al-Quran, dan mereka selalu saya tanya, itu menurut Anda kebetulan atau caranya Allah membisikkan sesuatu pada Anda? Rata-rata hampir semua mengatakan ini tidak kebetulan, dan ini kelihatannya caranya Allah menjewer saya, caranya Allah menjawab pertanyaan saya. Oke. Untuk tasawufnya tadi Pak, tasawuf kan tadi berbeda deh Pak dengan tasawuf yang barat gitu. Tapi ini tasawufnya itu yang membedakan apa nih Pak? Tasawuf dalam dunia Islam ya, dalam dunia Islam itu kan ada yang sangat masyhur ya, ada thariqat. Terus kemudian di sana seorang murid harus mencari seorang mursyid, dan kadang-kadang transfer ilmu itu harus dilalui dengan baiat dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu di era sekarang tentu Gen Z menjauh itu dari tasawuf. Maka yang kita kembangkan tasawuf itu jiwanya saja. Jiwa tasawuf itu jiwa penyucian diri. Jadi sesungguhnya kita ini sebenarnya bisa melihat alam malakut, alam gaib manakala hati kita bersih. Nah, tasawuf itu yang kita gunakan. Jadi membantu membersihkan hati agar menangkap pesan ilahi. Jadi di balik masalah sebenarnya ada pesan Allah lewat masalah itu. Nanti kita telusuri lewat Al-Quran, kita telusuri lewat Asmaul Husna, kita telusuri lewat hati nurani. Berarti memang peserta ini diperlihatkan bahwa memang di balik masalah itu memang ada solusi yang diberikan dari Allah gitu ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya ini Pak, mungkin ini yang diresahkan oleh beberapa orang di zaman sekarang nih Pak, ibadah yang kurang khusyuk karena banyaknya distraksi. Mungkin kita nggak bisa sampai ke fase yang memang benar-benar sufisme ataupun memang yang benar hak. Kalau misalnya di tasawuf yang saya tahu ya Pak, itu Islam, iman, ihsan ya Pak. Belum sampai ke ranah ihsannya itu benar-benar melihat Tuhan gitu. Gimana itu Pak? Al-Quran itu kan diperuntukkan bagi siapa saja ya. Artinya yang kadar keilmuan, kadar keimanan, apapun kan dikasih Al-Quran. Jadi Allah juga tidak diskriminatif toh. Allah hanya menjadi Tuhannya orang-orang tertentu kan. Allah ya menjadi Tuhan semua makhluk kan. Nah, dengan demikian masalah apa saja ada jawabannya dalam Al-Quran. Itu yang menarik dari metode ini. Maka nanti metodenya sangat sederhana bagi teman-teman yang ingin coba. Jadi coaching ini akan efektif. Ada syaratnya. Satu, apa itu, Pak? Punya masalah. Pasti punya Pak. Ya, jadi di sini pasti punya cuma Pak. Ngaku apa enggak biasanya orang punya masalah betul. Ya. Yang kedua, dia ada keinginan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau tidak ada keinginan ya 1,5 jam itu hanya bulet aja. Atau dia tidak punya masalah tapi punya agenda. Misalnya seorang ketua cabang, seorang ketua bidang ingin mengembangkan cabang ini, atau seorang pengusaha ingin mengembangkan usahanya, agenda kan? Iya. Dan ingin mewujudkan agenda itu cocok pakai coaching. Jadi kalau dua hal itu tidak terpenuhi, ya coaching akan mubazir itu, agak berat menjadi seorang coach bagi orang yang akan kita coaching itu. Ini menarik Pak. Tapi kalau misalnya waktu di coaching nanti itu
wajib paham dengan tafsirannya atau tidak nih? Karena kalau misalnya kita nggak paham kan berarti tidak menyentuh hati atau gimana Pak itu? Ya, pertama ketika Al-Fatihah kita pandu. Misalnya coba baca Al-Fatihah dalam hati, dinikmati, tidak tergesa-gesa. Ketika mereka Alhamdulillahirrahmanirrahim, ingat segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Jangan tergesa-gesa ke ayat berikutnya dan seterusnya. Nah, ketika baca Al-Quran, nggak usah khawatir. Al-Quran kita itu kan ada terjemahnya. Ya. Ada terjemahnya. Kemudian kita tanya sama dia, gimana? Kan dibuka secara acak kan? Sambung nggak? Kemungkinannya sambung, setengah sambung atau tidak sambung. Ya sepemahaman dia saja toh. Dia yang pemahamannya masih SMA tentu berbeda dengan yang perguruan tinggi. Kemudian tentu berbeda dengan seorang profesor. Biarkan saja. Yeah. Nah itu kelebihan dari metode ini. Dengan begitu seorang coach juga tidak merasa terbebani. Iya, Terbebani. Kenapa? Karena dia dialog langsung dengan Allah lewat Al-Quran. Sesuai batas kemampuan dia. Sesuai batas pengetahuan dia. Bukan seorang coach tahu dalam segalanya, seorang coach tahu segalanya. Enggak. Yang jelas adalah dia punya masalah itu aja toh. Dan ingin menyelesaikan masalah. Kita mencoba menghadirkan Al-Quran, Asmaul Husna dan hati nurani itu untuk membantu menemukan sumber masalah dan mencari solusinya. Oke, tadi Al-Fatihah sudah Pak, Al-Quran juga mungkin sudah disinggung. Nah, Asmaul Husna ini seperti apa Pak ini metodenya? Jadi sebenarnya ketika manusia lahir di muka bumi, sebenarnya dia sudah punya ikatan janji dengan Allah kan. Dia punya misi sakra, misi suci. Misi suci, misi kekhalifahan. Nah, kan ada toh orang Anda lihat kok pinter banget. Oh ternyata dia ekspresi dari Al-Alim. Kok bijaksana sekali. Oh dia ekspresi dari Asmaul Husna Al-Hakim. Oh kok dia pemurah sekali. Ekspresi dari Allah yang Ar-Rahman dan seterusnya. Nah bisa jadi masalah itu adalah caranya Allah mengingatkan dia bahwa dia punya mission sakra yang dia lupakan. Okay. Nah makanya pada saat itu dia kita ajak untuk boleh dengan kita bukakan Asmaul Husna, boleh kita perdengarkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik dan seterusnya sampai kita minta dia yang paling masuk ke hatinya. Yang paling menggetarkan yang mana. Kalau sudah misalnya yang paling menggetarkan saya Ar-Razzaq Pak. Oh ya sudah kalau gitu diwiridkan. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Terus dirasakan sampai ada getaran rasa. Jadi kita minta dia untuk menemukan misong sakra, misi suci. Kenapa dia dilahirkan di muka bumi? Oke. Nah, itu menarik Pak. Tadi juga berarti memang kita harus refleksi diri ya Pak. Ya. Mana masalah yang sesuai dengan Asmaul Husna ini gitu. Ya. Untuk menyelesaikan solusinya apa gitu. Nah, tapi apa yang membedakan antara konselingnya di psikologis? Karena seorang pasti pasti akan membandingkan itu. Kenapa saya nggak ke psikologis aja daripada ke coaching ini? Itu apa yang menarik di sini Pak? Pertama, paradigma psikologi yang berkembang di Indonesia cenderung barat. Dan barat itu kemungkinannya sekularistik, agnostis, atau ateistik. Ateistik, oke. Sementara yang kita kembangkan ini jelas-jelas Islami. Jadi memang ada disclaimer-nya ya, ini efektif sekali untuk teman-teman Muslim. Tapi kalau bagi teman-teman Muslim juga bisa dikembangkan. Tapi tentu dengan metode yang berbeda ya. Intinya gitu. Oke. Mungkin ini mungkin Bapak ada yang mau disampaikan terkait itu? Coaching ini seperti apa? Baik, pemirsa sekalian, ketika kami mengembangkan coaching itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya bahwa sebenarnya setiap orang punya masalah dan tidak selalu menemukan mitra untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ada banyak masalah diselesaikan bisa lewat training,
mentoring, konseling, dan ini yang kita tawarkan, coaching. Tapi coaching ini hanya efektif jika satu punya masalah atau punya agenda. Kalau tidak punya masalah dan tidak punya agenda, nggak perlu. Kayaknya nggak mungkin ya, Pak. Nggak perlu coaching. Tapi kalau Anda punya masalah atau punya agenda dan ingin menyelesaikan masalah dan ingin merealisasikan agenda, coaching ini insya Allah relatif efektif. Okay. Karena pendekatannya Islami, kita gunakan 4 jurus lewat Al-Fatihah, karena itu password untuk masuk Al-Quran. Yang kedua lewat Al-Quran, karena itu kitab panduan kita untuk hidup di dunia, bukan di akhirat besok, tapi ya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita diingatkan pada mission sakral kita, misi suci kelahiran kita di bumi lewat Asmaul Husna. Dan terakhir, di balik semua masalah itu, coba tanyakan pada hati nurani. Sekalipun seribu mufti memberi fatwa padamu, pada akhirnya tanyakan pada hatimu, apa bisikan Allah lewat hati nuranimu dari masalah atau dari agenda yang kau tawarkan. Insya Allah nanti efektif untuk menemukan akar masalah dan solusinya. Insya Allah akan efektif untuk merumuskan agenda dan langkah-langkahnya. Oke. Berarti teman-teman yang mau ikut coachingnya bisa menghubungi di mana Pak nih? Oke. Nanti bisa menghubungi Bulak Sumur ya? Ya boleh. Nanti langsung dikaitkan dengan Pak Heri. Ini 081 213 93 272. Oke. Nah, mungkin ada closing statement Pak? Monggo teman-teman, ini semua teori. Tapi teori hanya akan menjadi teori kalau tidak dilakoni. Yuk, suatu saat kita bisa berkolaborasi, kita bangun jiwa merdeka melalui coaching berbasis filsafat dan tasawuf. Oke. Jadi membangun jiwa merdeka ini bukan sekedar tentang kebebasan dari memilih jalan hidup ataupun berpikir dan filsafat ini, tapi juga kebebasan menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Nah, filsafat ini mengajarkan kita tentang memahami dan tasawuf ini mengajak kita untuk menyadari. Semoga semangat ini menuntun kita hidup yang lebih jernih, berpikir dengan akal, merasa dengan hati, dan bertindak dengan nurani. Terima kasih Pak Heri. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.